yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan. Yang tak kalah pentingnya adalah semoga kita senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Karena hari ini yang paling sulit itu bukan hanya saja mengamalkan dan siap konsekuensi dengan kebenaran, tapi menemukan kebenaran itu juga merupakan perkara yang sulit, lebih sulit daripada main teka-teki, lebih sulit daripada main umpet-umpetan. Karena menemukan kebenaran itu sendiri saja harus dengan usaha yang keras. Karena ketika kita hidup pada zaman fitnah, di mana itu adalah hari ini, maka orang yang hidup pada zaman fitnah sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kaqita'il lailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiron. Perumpamaan atau kondisi orang ketika pada zaman fitnah itu sebagaimana malam yang begitu gelap gulita, sebagaimana potongan malam yang begitu gelapnya. Dan itulah yang disebut dengan zaman fitnah. Ciri khasnya adalah gelap, sehingga kita sulit untuk menemukan jalan kebenaran kecuali harus berusaha, meraba, terkadang harus terperosok sampai akhirnya betul-betul mendapatkan jalan kebenaran. Hari ini merupakan zaman yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Yang hak menjadi batil, yang batil bisa menjadi hak. Dan itu yang mengabarkan dan menginformasikan adalah Rasulullah SAW. Makanya tidak heran kalau hadis yang paling panjang itu adalah hadis yang menceritakan tentang fitnah. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dari habis subuh sampai maghrib. Itulah hadis yang paling panjang yang pernah disebutkan oleh Nabi dalam satu kali majelis. Dari habis sholat subuh sampai menjelang maghrib. Ya, dan sampai seorang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman berkata, tidak ada yang hafal hadis itu kecuali sedikit. Dan Hudzaifah termasuk yang sedikit yang hafal tentang hadis itu yang diucapkan oleh Rasulullah dari pagi sampai menjelang matahari tenggelam. Nah, inilah yang menjadikan kita betul-betul harus menyadari. Kita hidup pada zaman fitnah, maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah supaya kita terlindung dari berbagai macam fitnah-fitnah yang nampak dan tidak nampak. Karena menemukan jalan kebenaran itu sudah sulit, berjalan di atas kebenaran lebih sulit lagi, siap dengan konsekuensi pada jalan kebenaran lebih berat lagi. Tapi itulah yang menjadi kewajiban kita, karena hidup itu singkat, yang panjang adalah pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu dilihat dari kebenaran yang kita ikuti pada semasa hidup kita. Semoga Allah memberikan kepada kita jalan kebenaran dan memudahkan kita memahaminya, mengikutinya, dan tentunya bergabung di dalamnya. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Tidak ada tempat kita bersyukur kecuali adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah mendapatkan cahaya dari setetes ataupun setitik dari cahaya yang Allah berikan melalui ilmu yang Allah sampaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungi perkataan dari Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Fa inna ilmallahi nurun. Ilmunya Allah itu adalah cahaya. Berarti siapapun mereka yang telah mendapatkan ilmu, maka dia telah mendapatkan cahaya. Dengan cahaya itu akan bisa meraih sebuah furqan. Dia bisa membedakan mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Mana jalan yang lurus, mana jalan penyimpangan dan kesesatan. Kalau mereka mendapatkan ilmunya Allah yang disifati dengan kata nurun. Nurun itu cahaya. Makanya tidak ada sebuah kebahagiaan, dan tidak ada sebuah karunia yang besar kecuali karunia yang bernama dengan ilmu yang Allah berikan dan Allah hadiahkan kepada setiap hamba yang Allah kehendaki. Tidak setiap orang muslim mendapatkan nur. Tidak setiap muslim mendapatkan nur. Tapi siapapun yang telah mendapatkan nur, maka tidak ada tempat baginya untuk memuji kecuali adalah kepada Allah. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak merasa tinggi hati, supaya kita tidak merasa jumawa diri ketika telah mendapatkan nur. Karena nur itu pasti menjadikan kita tidak jumawa dan tidak pula sombong. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Dengan mendapatkan nur, semuanya akan kelihatan. Orang akan paham dan orang akan memiliki sifat furqan. Dia membedakan yang salah dan yang batil. Dan inilah perkara yang sejatinya harus senantiasa kita syukuri. Makanya setan paling tidak suka kalau ada orang mereka senantiasa bersyukur kepada Allah pada setiap ilmu yang mereka peroleh. Setan itu paling tidak suka dengan orang yang berilmu. Makanya kematian
satu orang yang berilmu lebih disukai oleh setan daripada kematian 1000 ibadah. Saya ulang kembali. Kematian satu orang yang berilmu lebih utama daripada kematian 1000 ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah disenangi oleh setan? Karena kalau dia hanya taat beribadah, tetapi dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pemahaman, maka pada sejatinya dia tidak memiliki nur pada kehidupannya. Kalau tidak memiliki cahaya pada hidupnya, lah gimana? Dia akan tahu apa yang harus dilakukan, mana yang perlu ditinggalkan, mana yang harus dicintai, dan mana yang harus dibenci kalau dia tidak mendapatkan cahaya. Makanya inilah yang menjadikan setan, dikatakan oleh para ulama, setan itu lebih senang matinya satu orang berilmu daripada matinya 1000 ahli ibadah. Karena orang yang hanya beribadah, maka bisa diporak-porandakan bagaimana pemahamannya, bagaimana yang dilakukan olehnya, kalau dia tidak memiliki nur, cahaya pada hidupnya. Inilah yang menjadikan kita selalu sangat bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan cahaya pada kehidupan kita berupa dengan ilmu. Semoga ilmu ini terjaga pada hati kita, pada jiwa kita. Sekali lagi, ilmu ini menjadikan kita penuh kasih sayang kepada orang yang beriman. Ilmu yang kita peroleh menjadikan kita semakin bangga dengan keislaman dan keimanan yang ada pada kehidupan kita. Ilmu yang kita miliki menjadikan kita senantiasa berusaha memberikan loyalitas dan pembelaan kepada agama yang kita imani. Tanpa kita berbuat kerusakan, tanpa kita berbuat menodai kehormatan Islam yang telah Allah anugerahkan melalui cahaya yang Allah berikan pada kehidupan kita. Semoga Allah memberikan barokah dalam kehidupan kita. Dan semoga kita tidak menjadi orang yang terbolak-balik ketika tidak mendapatkan barokahnya ilmu. Orang yang tidak mendapatkan barokahnya ilmu itu tandanya banyak. Salah satunya apa? Mereka sering menghujat, mereka sering menuduh ya, agamanya dia sendiri, menuduh kaum muslimin dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang buruk. Dan sering sekali mereka menghujat orang-orang muslim hanya karena beda pendapatnya. Tapi justru mereka adalah orang yang betul-betul memberikan loyalitasnya kepada orang yang dengki dan benci kepada Islam. Semoga kita terhindar dari ketidakberkahan ilmu yang semacam ini. Sekarang mari kita membahas bagaimana kita memberikan kualitas pada diri kita, menganugerahkan hadiah terbaik pada kehidupan kita, karena kehidupan merupakan bagian dari sebuah anugerah yang Allah berikan, tetapi sekaligus pula menjadi ujian. Allah tentunya memberikan sifat-sifat kepada manusia dengan berbagai macam sifat kekurangan, sebagaimana mereka adalah makhluk yang tergesa-gesa, mereka adalah makhluk yang zalim, mereka adalah makhluk yang bodoh. Tidaklah Allah memberikan keterbatasan pada sebagian karakter manusia, supaya manusia itu akan diketahui oleh Allah mana yang berusaha keluar dari keterbatasan itu dengan mengikuti setiap petunjuk dan ilmu yang Allah sampaikan, dan mana yang mereka justru semakin buruk dan semakin terpuruk dengan keterbatasan itu. Inilah yang menjadikan kita di dalam kehidupan ini, kenapa ilmu identik pada kehidupan iman? Karena ilmu adalah memberikan hal yang terbaik pada kehidupan kita, supaya kita mampu keluar dari berbagai macam keterbatasan diri di dalam karakter kehidupan manusia, yang karakter dasarnya itu adalah suka zalim, bodoh, suka berprasangka. Itu merupakan karakter dasar manusia, dan dengan ilmu dia mampu keluar dari karakter dasar secara basicnya, lalu bisa menjadi hamba dan menjadi seorang insan yang diridhoi oleh Allah ketika mereka tidak pernah berhenti menempa dirinya. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami kenapa kita mempelajari bagaimana urutan kita untuk mengkaji perkataan dan tulisan para ulama menjadi muslim hebat. Bukan menjadi hebat di hadapan manusia, tetapi menjadi hebat di hadapan Allah. Karena hidup itu adalah sekali, mari kita berikan yang terbaik untuk diri kita pada posisi kita di hadapan Allah. Dengan memberikan karakter yang terbaik, berarti kita akan sukses melewati ujian yang Allah berikan pada setiap keterbatasan yang ada pada basic kehidupan karakter manusia ketika kita mengikuti segala petunjuk yang Allah berikan, sebagaimana pula ketika mencontoh para manusia terhebat, manusia langit dalam tanda kutip,
yang mereka telah keluar dari zona keterbatasan mereka menjadi manusia super dalam tanda kutip di dalam kehebatan mereka di hadapan Allah. Menjadi biasa itu bukan pilihan, tapi bagaimana kita menjadi manusia yang berkualitas dan hebat di hadapan Allah. Itulah yang menjadikan latar belakang kenapa kita mengkaji kitab agak sedikit berbeda. Biasanya kan mempelajari tentang tazkiyatun nafs, tafsir, fikih. Tapi kenapa kita mengambil materi ini? Karena materi karakter building itu jarang dibahas. Padahal ini merupakan salah satu rumpun ilmu yang sudah tuntas dibahas oleh para ulama, dikaji oleh kehidupan para ulama, dan harusnya rumpun-rumpun ilmu yang diwariskan mereka ini juga harus mendapatkan perhatian dari kita. Supaya setiap muslim bukan hanya taat beribadah, tapi setiap muslim harusnya memiliki karakter istimewa di samping keistimewaan ibadah yang dilakukan. Karena kita terkadang mendapati diri kita sendiri saja. Kadang-kadang kita taat ibadah, sholat tahajudnya tidak ketinggalan, sholat duhanya juga jarang ditinggalkan, sedekahnya juga bagus. Tapi seiring dengan ibadah, terkadang karakter kita tidak sebagus ibadah yang kita lakukan. Kita suka mengingkari janji, ya. Kita suka tidak berkomitmen ketika menyampaikan sesuatu. Kita terkadang suka malas yang kita pelihara dan berbagai macam karakter-karakter buruk, padahal beribadah sudah kita lakukan yang terbaik. Maka inilah yang menjadikan kita mengevaluasi diri. Harusnya seorang muslim itu satu paket. Kalau taatnya bagus, berarti karakternya juga bagus. Kalau ibadahnya mempesona, berarti karakternya juga harus mempesona. Dan inilah pentingnya bagaimana membangun karakter hebat dalam kehidupan pribadi setiap muslim. Kita masih membahas tentang masalah bagaimana mengubah kendala diri menjadi potensi diri. Sebelum kita membahas dan melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana kita menjadi orang yang jangan mudah berputus asa, tentunya kita paham betul bahwasanya kualitas kehidupan manusia itu sangat tergantung kepada dua, dalam tanda kutip, selain dari pertolongan Allah. Kualitas kehidupan manusia itu sangat tergantung secara internal kepada diri kita dalam dua. Ini para dokter tentunya paham. Nanti kalau saya salah diluruskan. Kualitas kehidupan kita dan kesehatan kita tergantung kepada dua. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola makan. Pola pikir ini termasuk salah satu perkara yang besar, karena sangat mempengaruhi bagaimana imun di dalam tubuh kita ketika pola pikir kita selalu dalam kondisi yang positif. Ketika kita selalu berpikir positif, hati kita akan menjadi lapang. Dan tidak mungkin kita akan mendapati pola pikir yang positif kecuali datang dari hati yang sehat. Hati yang sehat memproduksi segala macam perkara yang membuat pikiran menjadi positif, dan pikiran yang positif mengalir di dalam darah dan memberikan kualitas dan menambah imunitas di dalam tubuh kita. Karena pola pikir adalah hal yang besar di dalam kesehatan manusia dan kualitas hidupnya. Yang kedua, yaitu adalah pola makan. Makanya pola makan diatur juga detail di dalam Islam. Allah tidak hanya memberikan yang halal, tapi Allah menyampaikan yang thayyib. Karena halal dan thayyib itu sesuatu yang berbeda. Halal banyak, tapi tidak setiap yang halal itu adalah thayyib. Makanya pada definisi makanan bagi orang sholih, di situ ada definisi bukan hanya halal, tetapi harus yang thayyib. Yang thayyib ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan kita. Kita akhirnya paham ya, tidak setiap makanan yang baik itu tepat untuk kesehatan kita. Ada makanan baik tapi tidak tepat. Ada makanan-makanan halal tapi belum tentu tepat untuk kita. Makanya Islam itu detail. Makanya Islam itu mengatur masalah makanan itu detail, yaitu dipastikan makanan itu baik dan tepat. Karena tepat itu kalau dalam bahasa Al-Quran adalah thayyibati ma razaqnakum, yang terbaik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Orang yang pintar bukan orang yang memilih yang baik di antara yang buruk. Tapi orang yang pintar itu adalah orang yang memilih yang terbaik di antara dua pilihan yang baik. Dia memilih yang terbaik. Makanya itulah definisi ketika kita membahas bagaimana pola makanan. Pola makanan dan pola pikiran ini beriringan untuk memberikan kualitas pada kehidupan kita. Pola makan dan pola pikir akan memberikan imunitas bagi tubuh kita.
Dan ternyata pola pikir lebih berpengaruh memberikan kualitas dan keburukan pada kehidupan kita lebih dominan daripada pola makan. Makanya para dokter, kalau mereka sedang mendiagnosa penyakit pasiennya, salah satu yang selalu disampaikan para dokter adalah jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terlalu banyak membawa beban di dalam hatinya. Dan pikirannya harus dilepaskan, istirahat, bed rest, dan lain sebagainya. Kenapa para dokter selalu mengatakan kepada pasien, sebelum memberikan pantangan yang harus ditinggalkan pasien, sebelum memberikan suntikan dan obat kepada pasien, selalu, yang pertama, selalu saya ingat kalau datang ke dokter, jangan banyak pikiran, diistirahatkan, tidak usah kerja dulu 3 hari. Kenapa itu selalu disampaikan? Karena ketika kita tidak terlalu banyak pikiran dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka itulah perkara yang akan memberikan imunitas yang luar biasa untuk tubuh kita dengan izin Allah. Itulah pentingnya pola pikir. Setelah kita paham, Islam itu sangat, ketika kita paham kualitas manusia itu tergantung pola pikir dan pola makan, maka kita juga harus mengerti, Islam itu bukan hanya detail membahas bagaimana pola makan. Menetapkan definisi thayyib yang harus kita konsumsi selain kata halal. Harus tepat selain kata baik. Maka Islam itu juga mengatur betul bagaimana pola pikir kita. Karena pola pikir ini harus betul-betul selalu dalam kondisi yang baik. Makanya di dalam Islam, kalau kita membedah ayat, tidak ada ayat yang kita baca, ataupun hadis yang kita dengarkan, kecuali ayat itu dan hadis itu selalu membangun sesuatu yang positif. Karena Islam itu merupakan jalan keimanan yang selalu membangun optimisme di dalam kehidupan manusia dan membawa prasangka-prasangka yang baik dalam kehidupan manusia dalam setiap peristiwa yang didapatkan ataupun dalam banyak peristiwa yang akan mereka dapatkan di masa mendatang. Makanya Pak, kalau kita bedah, kita akan jumpai banyak sekali ayat yang ternyata ayat itu kalau kita bedah secara tafsir, kita akan jumpai ruhnya ayat ini adalah membangun optimisme di dalam kehidupan keimanan kita. Kenapa Islam sangat memperhatikan ini? Karena Islam tahu pola pikir itu harus betul-betul terjaga. Mari kita bedah dulu ayat-ayat yang menjaga pola pikir kita supaya kita paham. Iman itu adalah konsep kehidupan, pandangan kehidupan, jalan keimanan yang memposisikan dan selalu menciptakan bagaimana atmosfer optimisme di dalam kehidupan manusia. Kita membuka yang pertama, contohnya surat Al-Baqarah 185. Allah menyampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 185. Allah itu menginginkan yang mudah, tidak pernah menginginkan yang sulit bagi kalian. Ayat ini, walaupun terletak di surat Al-Baqarah, maka ayat ini memberitahukan kepada kita tentang sebuah perkara positif yang harus kita bangun. Allah itu menginginkan yang gampang. Allah tidak pernah menginginkan yang sulit. Makanya jalan keimanan tidak pernah terlalu berat, tidak terlalu diremehkan, tapi juga tidak terlalu berlebihan. Makanya sampai Nabi sudah memberikan ketegasan. Orang yang berlebihan di dalam agama itu pasti akan rusak dengan sendirinya. Makanya Nabi berucap, la yushad hadatin illa ghalabahu. Siapapun yang berlebihan di dalam agama ini kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap berlebihan dia. Karena memang agama ini mudah, bukan untuk dipermudah tapi juga tidak dipersulit. Dan kalau kita menangkap surat Al-Baqarah 185, mana makna yang kita dapatkan dalam tafsir, Allah itu ingin membangun sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Sampai Allah itu memberikan sifat agama kita dengan kemudahan dan tidak memberikan sifat pada agama kita dengan kata kesulitan. Supaya memberikan harapan kepada manusia. Di dalam kita beriman itu tidak ada yang sulit selama kita mengikuti petunjuk dan yakin kepada apa yang dijanjikan. Itu yang dibangun. Kita juga mendapati di dalam surat An-Nisa 19. Surat An-Nisa 19. Kita akan mengetahui di dalam surat An-Nisa akan menjumpai pelajaran yang juga sama. Bagaimana Islam itu membangun kepada kita sebuah optimisme dan menjaga mindset kita supaya mindset kita selalu berpikir yang baik. Apapun yang kita benci, apapun yang kita tidak sukai hari ini. Makanya Allah menyampaikan fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah mengatakan surat An-Nisa 19.
Bisa jadi ketika kamu membenci istrimu terhadap karakternya, sifatnya, tapi ketika kamu membenci istrimu atau membenci pasanganmu, bisa jadi apa yang kamu benci dari pasanganmu, nanti kamu akan menemukan banyak kebaikan dari apa yang kamu benci itu. Karena di balik apa yang kamu benci, ternyata di situ ada kebaikan untukmu. Ayat ini kan juga memberikan atmosfer supaya kita menjaga mindset kita, supaya mindset kita itu selalu dalam kondisi yang positif. Bahkan ketika kita bertemu, berjumpa dengan pasangan hidup yang ternyata mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berpikir, apa yang kita lihat buruk dari pasangan kita ketika kita tidak suka, Allah lalu memberikan sebuah harapan. Apa yang kamu benci darinya bisa jadi di situ ada kebaikan. Akhirnya, orang tidak akan pernah penuh pikirannya dengan overthinking bermacam-macam ketika dia sadar bahwasanya apa yang dibenci dari pasangannya bisa jadi memang ada kebaikan yang Allah berikan. Mungkin tidak hari ini, mungkin lusa atau mungkin bulan depan atau tahun depan atau 5 tahun lagi. Tapi yang jelas apa yang kita benci, yang kadang kita tidak sukai dari pasangan kita, Allah memberikan sebuah angin. Ada loh kebaikannya. Ini kalau sedikit keluar ya Pak sedikit keluar dari tema. Ayat ini Pak pernah membuat seorang Ibnu Umar tersadar. Padahal kita tahu Ibnu Umar itu putra dari Umar bin Khattab. Beliau ulama para sahabat Nabi. Bukan hanya sahabat, tapi ulama para sahabat Nabi. Beliau pernah kecewa dengan istrinya, lalu keluar dari rumah. Hampir beliau menceraikan dan mentalak istrinya. Karena ada sifat-sifat yang tidak membuat beliau nyaman yang terdapat pada istrinya. Keluar, beliau menuju ke Masjid Nabawi. Para sahabat kalau ada masalah, larinya ke masjid. Karena memang masjid itu merupakan tempat yang memberikan solusi. Beliau ke masjid. Ketika beliau di masjid, tentunya di Masjid Nabawi, terdapat orang-orang yang menghafalkan Quran, sahabat yang sedang mengulang-ulang hafalan Quran. Ibnu Umar tentunya adalah orang yang hafal Al-Quran semenjak kecil. Tidak perlu kita ragu kefakihan dan kedalaman seorang Ibnu Umar. Lalu orang itu membaca surat An-Nisa 19. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci istrimu terhadap sifat dan karakter yang dia miliki, tapi apa yang kamu benci dari istrimu di situ ada banyak kebaikan. Ketika ayat ini didengarkan oleh Ibnu Umar pada saat dia lagi kecewa kepada istrinya, Masya Allah, dia seakan-akan tersentak dan dia seakan-akan baru sadar bahwasanya ayat itu seakan-akan baru dia dengarkan. Padahal ayat itu sudah beliau hafal. Lalu akhirnya menjadikan Ibnu Umar sadar. Beliau pulang kembali. Beliau tahu ada sifat dan karakter yang dia tidak sukai dari istrinya, tapi beliau berharap ada kebaikannya. Betul dia pulang, dia bersabar. Tentunya kita harus paham ya. Kalau kita membenci ada karakter yang tidak kita suka dari pasangan kita juga pasti ada sesuatu yang tidak dia suka dari karakter kita. Pulang dia bersabar, dan betul. Akhirnya salah satu putranya Ibnu Umar bernama Salim jadi seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Dan itu dikatakan karena saya tahu ketika saya melihat keburukan apa yang saya lihat dari pasangan saya, ternyata di situ ada kebaikan. Masya Allah ya. Disitulah kita menjumpai kayak obat. Obat itu pahit. Tapi di balik pahitnya obat dan jamu, ada kebaikan yang didapatkan dengan izin Allah. Ayat ini yang kedua, Pak. Menambahkan deretan agama kita adalah pedoman hidup yang selalu membangun aura yang positif. Ini kan menjadi sangat penting ya ketika hari ini banyak kita mendapati orang-orang overthinking pada kehidupan mereka. Yang ketiga, kita mendapati di dalam surat Al-Insyirah yang kita sudah hafal. Ayat yang kelima dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan, di situ ada kemudahan. Dan di balik setiap kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Tidak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Memang betul, Allah tidak pernah mengatakan hidup itu mudah. Tapi Allah itu mengatakan bahwasanya setiap satu kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Ayat ini, kalau kita renungkan secara mendalam, ayat ini memberikan harapan terus kepada manusia. Bahwasanya manusia itu senantiasa harus yakin. Di balik setiap kesulitan yang dia peroleh, pasti di situ ada dua kemudahan yang akan dia peroleh. Bersabarlah di ruang tunggu.
episode kehidupan kita, kalau kita sedang mendapatkan kesulitan, karena ruang tunggu pada saat kita mendapatkan episode kesulitan, maka akan berganti dengan kemudahan yang sudah dijanjikan dan digaransi oleh Allah. Apa yang terbangun dari ayat ini? Yang terbangun dari ayat ini adalah membangun harapan. Kita juga mendapati pula dalam surat Az-Zumar 53, La taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah kamu berputus asa di rahmatnya Allah. Para pendosa, sebanyak apapun dosa kamu, walaupun dosa kamu menjulang tinggi setinggi gunung Everest, maka sesungguhnya maghfirah Allah itu setinggi langit. Artinya, selalu lebih banyak maghfirahnya Allah. Bapak dan Ibu tahu, kenapa Allah itu selalu mengulang kata ghafur? Kadang-kadang ghafur, kadang-kadang ghafar. Dan itu berulang-ulang. Lebih dari 30 kali Allah mengulang kata ghafur dan ghafar di dalam Al-Quran. Kenapa Allah selalu memakai yang semacam itu? Maka sesungguhnya ghafar dan ghafur itu, maka sesungguhnya tidaklah ghafar dan ghafur diulang-ulang oleh Allah kecuali untuk terus menanamkan harapan kepada manusia. Sebesar apapun dosamu, maka sifat ghafarnya Allah dan ghafurnya Allah itu jauh lebih besar daripada dari apa yang kalian pikirkan. Ini ayat-ayat ini baru sebagian, Bapak. Kalau saya jelaskan tambah lagi, mungkin ada banyak sekali puluhan ayat yang bisa kita sharing di sini. Untuk memberikan kepada kita bahwasanya agama kita merupakan sebuah jalan keimanan yang memberikan aura yang positif pada kehidupan kita. Makanya, Islam tidak menerima mereka yang berprasangka buruk. Karena prasangka yang buruk itu auranya negatif. Makanya prasangka buruk kepada manusia dikategorikan dosa besar. Karena apa? Karena akibat yang ditimbulkan itu juga besar. Bahkan orang yang berprasangka buruk bisa berakibat kepada penyakit fisik. Bisa berakibat kepada banyak penyakit fisik. Ya kan? Karena sesungguhnya prasangka buruk itu membangun aura yang negatif. Kita dosa besar membangun prasangka yang buruk kepada Allah itu juga dosa besar karena itu negatif. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham sesungguhnya mendapatkan pola pikir yang betul-betul pola pikir itu yang baik, maka itu merupakan salah satu tujuan syariat ini diturunkan itu supaya menjaga pola pikir kita. Supaya pola pikir kita selalu berada pada mindset yang positif pada kehidupan kita. Dan iman itu selalu memberikan aura yang positif dalam setiap mindset seorang mukmin di hadapan Allah. Kualitas diri tidak akan diperoleh kalau mindset kita saja tidak kita sadarkan dulu bagaimana kita membangun aura yang positif. Dan inilah perkara yang sejatinya kita harus sadari dulu. Berarti kita di dalam beriman, jangan hanya memperhatikan berapa rakaat yang sudah kamu lakukan. Dalam konteks keimanan, jangan hanya bicara tentang berapa rakaat di dalam tahajudmu. Dalam jalan keimanan, tidak hanya melulu kamu bicara tentang berapa kali kamu sudah tawaf dan berapa kali kamu sudah umrah. Betul, itu termasuk jalan keimanan. Tapi jalan keimanan tidak tertahan dan tidak hanya berputar-putar pada ibadah makhluk. Tapi termasuk di antara jalan keimanan itu adalah bagaimana menjaga pola pikir. Makanya Masya Allah, kita akhirnya mendapati tambahan selain dalil-dalil yang tadi saya sampaikan, kita juga akan mendapati dalil bahwasanya mendapatkan pola pikir yang benar, pola pikir yang sehat, yang datang dari hati yang salim, itu merupakan sebuah kenikmatan besar. Anugerah besar. Karena kalau orang sudah mendapatkan bagaimana dia pikirannya positif, Masya Allah itu. Berapa banyak kebahagiaan dan kelapangan hidup akan dia peroleh seiring ketika dia mampu memperbaiki pola pikirnya. Makanya saya ajak ya, yang ada di sini. Mari kita merenungkan dua surat yang agung. Ada dua surat yang agung yang Allah, yang Rasulullah katakan dua surat ini tidak pernah Allah turunkan kecuali kepada Rasulullah dan umatnya Nabi. Kepada kaum sebelum Rasulullah tidak pernah diturunkan. Saking agungnya dua surat ini. Apa dua surat yang begitu agung yang Allah tidak pernah turunkan kepada kaum sebelum Rasulullah Muhammad? Yaitu adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Mari kita coba membedah dari perspektif takwil dan tafsir para ulama. Dan bagaimana konsep tadabbur mereka. Kita membaca dulu surat Al-Falaq. Hafal ya, mari kita bayangkan surat Al-Falaq. Kita kalau membaca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad. Surat Al-Falaq itu merupakan surat yang menerangkan bagaimana kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, tukang sihir. Yang diterangkan pada ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad. Yang mana tukang sihir perempuan itu meniupkan bukhulnya untuk memberikan sihir kepada korbannya. Jadi surat Al-Falaq itu menerangkan bagaimana penjagaan dan perisai manusia dari gangguan luar. Salah satunya dari gangguan yang bernama tukang sihir. Tapi yang menarik, perhatikan Bapak dan Ibu, dokter tenaga kesehatan. Pada surat Al-Falaq, kita hanya meminta perlindungan kepada Allah itu sekali saja. Pada satu ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu falak, waktu subuh atau waktu malam, menjelang subuh. Di situ kita meminta perlindungan kepada Allah itu satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Paham ya? Di sini surat Al-Falaq. Karena surat Al-Falaq untuk menjaga dan melindungi kita dari gangguan luar, yaitu tukang sihir. Yang ada pada ayat yang keempat. Wa min syarri naffasati fil uqad. Sekarang kita beranjak untuk kita compare pada surat An-Nas. Kata para ulama. Surat An-Nas, kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ayat. Yang menarik adalah surat An-Nas itu surat yang diturunkan oleh Allah supaya kita mampu terhindarkan dari khannas, yaitu sebuah setan yang memberikan produk pikiran-pikiran yang mengganggu manusia. Min syarril waswasil khannas. Setan itu mengimpor, setan itu mengekspor pikiran-pikiran yang kemudian berputar-putar pada pikiran manusia itu. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang kemudian mengganggu dalam hati dan pikiran seseorang. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan kemudian An-Nas. Artinya surat An-Nas itu adalah surat yang kita diterangkan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan pikiran yang ada di dalam hati dan dada kita. Yang menarik, kita berlindungnya kepada Allah itu 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali. Beda dengan surat Al-Falaq. Ketika kita berlindung dari gangguan tukang sihir, kita berlindungnya cuma 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Ketika kita mencoba memohon perlindungan sama Allah, supaya Allah itu membantu menetralisir dada kita, pikiran kita, supaya pikiran kita itu selalu positif dan pada kerangka yang diridai oleh Allah. Yang menarik adalah kita berlindung kepada Allah itu sampai 3 kali kita memohon. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa kok sampai 3 kali? Karena beratnya seseorang mendapatkan anugerah untuk tidak diganggu di dalam pikiran mereka pada jalan kehidupan. Karena dengan kata khanas itu apa? Yang menyebabkan kita berpikir buruk. Yang menyebabkan kita melihat kekurangan istri kita lalu merasa benar terus dengan apa yang kita lakukan. Yang menjadikan seseorang itu merasa melihat suaminya tuh nggak ada yang benar. Yang menjadikan kita ngelihat orang begini, yang menjadikan kita begitu, yang menjadikan kita berpikirnya buruk itu khanas. Yang menjadikan kita bisa sombong di balik tahajud yang kita lakukan, itu khanas. Yang menjadikan kita merasa tinggi hati ketika kita ngaji, terutama kepada ustadz yang kita dikatakan ustadznya begini-begini, kemudian kita dekat, kemudian kita merasa tinggi hati, itu juga khanas. Itu semuanya dari khanas. Disitulah kita paham. Ternyata para ulama, lalu mereka ketika mentadabburi surat Al-Falaq dan surat An-Nas, mereka berkata, disitulah senjata terbesarnya setan itu merusak pikiran manusia. Sehingga dengan pikiran yang rusak itu, jadilah produk-produk manusia yang suka suudzon. Ada yang suka suudzon. Ada yang susah memaafkan. Ada yang begitu gampang sombong dengan ilmunya. Ada yang gampang untuk merendahkan orang. Ada yang tidak bisa melihat kebaikan pasangannya walaupun pasangannya sudah melakukan. Ini semuanya, ini bagian dari min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita ngerti. Masya Allah ya. Berarti
Semacam itulah yang kita peroleh, bahwasanya membangun pikiran itu betul-betul penting. Dan bagaimana mengaktifkan seluruh pikiran kita, mindset kita, supaya mindset kita selalu dalam posiran yang positif, itu merupakan hal yang bisa merubah sebuah kendali diri menjadi sebuah potensi diri. Makanya betul kalau kita menjumpai, ya, di antara yang kita dapatkan itu ada seorang dokter yang bernama, seorang ulama juga, Dr. Abdullah Mulhim. Beliau berkata, seseorang itu bisa mewujudkan mimpi-mimpinya ketika dia selalu merubah mindsetnya dulu. Karena semuanya itu harus dirubah dulu. Cara kita berpikir sesuatu. Cara kita melihat sisi-sisi kebaikan. Makanya Allah itu selalu memberikan kepada kita sisi positif. Kalau kita lagi kecewa, kesalahan, istri kita, suami kita, Allah memberikan sebuah penawar. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa dong kebaikannya, walaupun dia melakukan kesalahan, ya jangan lupa kebaikannya. Tuh lihat. Ya. Ketika kemudian kita di dalam kita melakukan usaha gitu, maka kemudian Allah memberikan kepada kita sebuah kalimat, Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Sudahlah beramal. Yang Allah lihat itu prosesnya. Allah tidak mewajibkan hasilnya. Itu kan semuanya positif. Dan inilah yang kemudian harus kita pahami. Kualitas manusia harus berusaha bagaimana menjaga mindset-nya. Bagaimana pikirannya dia di dalam kondisi yang positif. Dan dia tidak boleh berpikir yang buruk ataupun berpikir yang negatif. Karena bisa jadi sesuatu yang buruk dimulai dari cara berpikir yang salah. Makanya ada hadis yang terkenal sekali. Hadis ini sahih. Hadis ini juga saya yakin sebagian dari Bapak dan Ibu hafal. Allah mengatakan, Allahu inda dhonni abdi. Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kenapa hadis qudsi ini sangat terkenal dan dikatakan oleh para ulama-ulama hadis? Ini termasuk hadis azim, ini termasuk hadis agung ini. Selain dari innamal a'malu binniyat, selain dari hadis innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, termasuk hadis yang agung itu adalah Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kenapa Allah itu menyampaikan hal ini kepada kita lewat lisan Rasulullah? Karena sekali lagi, keimanan itu bukan hanya urusan sholat dan urusan puasa, tapi keimanan itu adalah urusan bagaimana kita memanage pikiran kita pada sesuatu yang positif. Mindset yang baik itu menghasilkan kualitas diri. Ketika kita tidak menafikan adanya syaitan yang terus memporak-porandakan pikiran kita, supaya pikiran kita itu selalu dalam kondisi yang buruk. Makanya Bapak dan Ibu tahu, kenapa kok kita disuruh oleh Allah jangan banyak memandang lewat lisan Rasul, jangan banyak memandang, jangan banyak tahu orang lain. Kenapa kok sampai semacam itu? Karena apa yang terlalu banyak kita ketahui akan menjadi beban pikiran, dan beban pikiran itu yang akan menjadi senjata bagi setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu semua pikiran dan dadamu itu, dan akhirnya hilanglah kualitas dalam kehidupan. Makanya setelah kita memahamkan ini, saya ingin menyampaikan kepada diri saya dan semuanya, berarti yang kita harus lakukan itu apa? Tidaklah kita melewati satu hari bersama dengan sinar mentari yang menghangatkan bumi, kecuali yang kita lakukan adalah selalu positif apa yang kita pikirkan. Melihat orang, dia baik. Melihat atasan kita, insya Allah dia baik. Selalu melihat dalam kacamata yang baik. Kalaupun kita salah berprasangka, maka Allah tidak akan memberikan hukuman kepada kita ketika salah berprasangka. Salah berprasangka itu lebih baik daripada salah memvonis. Mulailah dengan sesuatu yang positif. Dari apa yang kita lihat. Makanya disitulah kita paham kenapa Allah merahasiakan masa depan. Allah itu merahasiakan masa depan karena ada 3 hikmah. Supaya kita berprasangka yang baik di hari mendatang. Jadi tidak perlu bagi kita itu mengetahui ramalan. Kenapa? Allah memang merahasiakan masa depan untuk manusia itu supaya manusia berprasangka yang baik. Karena Allah akan berinteraksi kepada kita sesuai dengan prasangka kita. Supaya kita merencanakan yang terbaik. Dan supaya kita berdoa dengan yang terbaik. Coba kalau hari-hari depan kemudian sudah kita ketahui. Maka kemudian tidak ada yang namanya merencanakan yang terbaik. Tidak ada yang namanya berprasangka yang baik.
Allah merahasiakan hari esok untuk kita supaya kita berprasangka yang baik, merencanakan yang baik, dan berdoa yang terbaik sama Allah. Dan itulah yang Allah ingin bangun supaya manusia itu selalu memiliki mindset dan jalan pikiran yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena setan itu memporak-porandakan pikiran dan apa yang ada di dalam hati kita. Makanya sampai kita berlindungnya kepada Allah supaya dijaga pikiran kita. Itu 3 kali kita berlindungnya sama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saking pentingnya menjaga mindset dan pikiran kita. Mari kita belajar dari sebuah kisah nyata yang kita dapatkan. Ada seorang yang bercerita. Ya, ada seseorang itu yang bercerita. Ada seseorang itu yang bernama Muna al-Uwainah. Maka dia punya anak. Anaknya itu lagi menghafalkan Quran. Dari juz dari juz 30, 29, 28 sampai akhirnya juz yang ke-27. Ya. Ketika anaknya itu alhamdulillah lancar, juz 30 lancar, 29 lancar, 28, 27 kemudian lancar. Maka kemudian ketika menginjak juz yang ke-27, maka anaknya nanya, berdialog sama bapaknya. Saya menghafalnya dari belakang atau dari depan, wahai bapak? Maka bapaknya berkata, sudah dari belakang saja. Kenapa dari belakang? Anaknya nanya. Karena nanti kalau dari belakang kamu tidak langsung ketemu dengan surat Al-Hadid. Karena surat Al-Hadid itu susah dihafalkan. Kata Muna kepada anaknya. Karena Al-Hadid itu susah dihafalkan. Betul, anaknya akhirnya menghafalkan dari belakang. Terus ketemunya Al-Hadid. Juz 27. Sampai anaknya itu berbulan-bulan tidak hafal surat Al-Hadid. Kenapa? Padahal anaknya sudah gampang menghafal juz 30, 29, 28 lancar. Tapi ketika 27 hanya 1 surat Al-Hadid. Karena tanpa kita sadari beliau menuliskan sebuah evaluasi. Karena bapaknya sudah menginstal duluan dengan kata sulit. Sulit nih surat Al-Hadidnya. Ketika anak itu sudah terinstal di pikirannya bahwasanya susah surat Al-Hadid, jadilah susah. Makanya Masya Allah ya, pikiran itu dan mindset itu penting. Ya, makanya akhirnya apa? Allah itu betul-betul tidak suka sama orang yang sampai putus asa dari rahmat. Karena apa? Pikiran mereka sudah porak-poranda oleh setan. Sampai berputus asa dari rahmatnya Allah. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. So, yuk kita bedah, yuk. Referensi apa yang bisa membangun mindset kita? Karena ini juga pekerjaan PR yang berat untuk setiap orang, tak terkecuali para guru, para ustadz sekalipun. Menjaga mindset itu lebih sulit terkadang daripada hanya sekadar ibadah mahdoh yang dilakukan. Karena menjaga pikiran terlalu positif itu hal yang paling berat. Makanya ditunjukkan sampai tadi 3 kali kita meminta perlindungan kepada Allah. Tapi setidaknya para ulama lalu memberikan kepada kita beberapa tahapan di dalam menjaga mindset kita supaya kita selalu memiliki pola pikir yang positif dalam kehidupan kita. Karena kendali diri kita tidak akan berubah menjadi potensi kalau kita tidak merubah bagaimana cara mindset yang kita miliki. Para ulama lalu kemudian menyampaikan, yang kita lakukan adalah pertama, berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita adalah bagian dari doa kita kepada Allah. Bahkan nama saja, kan Rasulullah mengatakan nama itu harus baik. Karena nama itu doa. Semuanya dibangunnya positif auranya. Ngasih nama itu ya nama yang baik. Jangan hanya nama itu estetika doang. Namanya, terus ditanya apa maknanya? Enggak ada. Estetika aja, enak didengar. Enggak bisa. Dalam Islam itu nama adalah doa. Makanya Nabi merubah sebagian nama para sahabat dirubah menjadi nama-nama doa. Karena apa? Sesuatu yang positif dari sesuatu yang kita lihat itu adalah baik. Makanya sampai pemilihan nama, kata-kata pun harus ngomong yang baik. Makanya sampai kita menjumpai dan mendapati, Rasulullah sudah ngingetin wanti-wanti supaya betul-betul kita itu memiliki pikiran yang baik. Omongan kita juga harus selalu baik. Makanya sampai Nabi memberikan sebuah batasan. Fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kalau ngomong, pastikan omonganmu itu baik. Karena apa? Karena para malaikat itu tidak pernah bosan mengaminkan doa, mengaminkan setiap perkataanmu. Katakanlah yang baik. Kalau ngelihat anak,
katakan yang baik. Kalaupun marah, ngomong yang baik. Jangan sampai kemarahan kita selaku orang tua menyebutkan kata-kata yang buruk. Tanpa kita sadari kata-kata itu naik ke langit, lalu diaminkan para malaikat, berubah kembali menjadi keburukan sesuai dengan kata-kata hanya karena kita terpancing dengan rasa marah. Ya, makanya Bapak dan Ibu ya, dan seluruh para santri dan santriwati. Doa, kalau kita ngerasa saya ini orangnya pemarah Ustadz, belum bisa saya merubah sifat pemarah saya. Tidak apa-apa, pelan-pelan proses. Tapi berdoa. Berdoanya apa? Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi wa ridha. Ya Allah, aku minta kalimat yang hak, kalimat yang baik, kalimat yang Engkau ridhoi. Baik aku dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi ridho. Ini penting nih. Karena terkadang kita marah tanpa kita sadari itu auranya sudah negatif. Kalimat yang keluar pun negatif. Dasar anak nggak bisa dikasih tahu. Betul, nggak bisa dikasih tahu. Kenapa? Amin. Para malaikat mengaminkan. Remeh. Bagi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada perkara gaib. Tapi orang yang beriman pada perkara gaib, salah satunya kepada malaikat, ini akhirnya paham, difahaminya mudah. Oh iya, malaikat kan mengaminkan. Ingat Pak, ucapan itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan kita. Saya ambilkan sebuah contoh. Ini misalkan ada 2 botol soda. Mas, ambil botol, Mas. Ada 2 botol soda. Ya. Yang satu saya kocok terus. Yang satu saya kocok terus. Yang satu saya tidak biarkan. Sama sodanya. Di dalamnya ada satu. Misalkan ada 1/2 liter. Ada 1/2 liter minuman soda. Ya. Yang satu saya kocok. Yang satu tidak saya kocok. Terus, yang saya kocok, dua-duanya saya kocok. Kemudian yang satunya saya buka. Setelah saya kocok air soda itu. Apa yang terjadi? Maka air soda itu akan muncrat. Air 1/2 liter yang ada pada botol ini mungkin tinggal beberapa mili. Karena sudah keluar semuanya. Hanya karena kita membuka tutupnya. Kita buka tutupnya. Ya. Beda dengan ini. Ini sama saya kocok, tapi karena saya nggak buka, maka kemudian airnya tetap 1 liter. Airnya tetap 1/2 liter, tidak berkurang. Kenapa? Karena saya tidak membuka tutupnya. Terkadang manusia tuh kayak gitu. Kalau kemudian kita sudah ngomong, kualitas kita, kualitas hidupnya kita itu menjadi sangat berkurang gara-gara omongan ketika marah. Yang keluar adalah kata-kata yang negatif. Tanpa kita sadari, yang keluar dari kalimat yang negatif itu akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya buruk. Impact-nya kembali kepada diri kita. Bagi yang tidak beriman kepada perkara gaib, wah mungkin akan mengapalah mabuk agama. Tapi bagi orang yang beriman kepada perkara gaib, ini bukan masalah mabuk agama. Ini realita keimanan kepada perkara gaib, bahwasanya malaikat itu ikut mengaminkan apa yang kita ucapkan. Makanya Nabi berkata, jangan ngomong yang baik. Makanya salah satu adab, kalau kita sedang menghadiri orang sakaratul maut, jangan pernah berpikir dan mengatakan, wah ini matinya susah nih. Susah nanti jadinya. Fa'inal malaikata yu'aminuna ala ma taqulun. Malaikat itu mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Kalau marah, kenapa kalau marah disuruh diem? Makanya saya kagum ada seorang syekh itu ditanya, saya mau nikah syekh. Apa sih ilmu yang saya harus pelajari pertama kali sebelum mempelajari banyak ilmu yang lainnya? Syekhnya mengatakan, belajarlah untuk diem. Kalau sudah bisa belajar untuk diem, kamu insya Allah yang lainnya gampang. Karena kalau kita menjadi suami istri itu kan yang paling susah apa? Diem. Pada saat dibutuhkan dan pada saat tidak dibutuhkan untuk bicara. Memang diam. Makanya para ulama mengatakan membangun mindset yang baik itu ya harus berkata-kata yang baik. Harus memberikan perkataan yang dipilih yang kemudian dia sadar setiap perkataan itu selalu diawasi oleh para malaikat dan diaminkan para malaikat setiap waktunya. Dan kita tidak pernah tahu kapan waktu yang mustajab ketika pada saat kita bicara lalu pintu langit sedang terbuka dan dikabulkan oleh Allah, kan kita tidak pernah tahu. Ngomonglah yang baik. Jadi kalau kemudian kita berkata, anak saya hafal Al-Quran, ya sudah ngomongan. Sambil diusap, anak saya hafal Al-Quran. Anak saya hafal Al-Quran. Saya pernah mendapati ada seorang yang ditanya seorang ibu, kenapa anaknya bisa hafal Al-Quran?
Ibunya tuh nggak jawab macam-macam. Ibunya jawab, karena dulu ketika saya hamil, saya selalu usap perut saya, anak saya insya hafal Al-Quran. Ketika saya nyusuin, anak saya hafal Al-Quran. Terus kalimat itu saya ucapkan ribuan kali, saya tidak pernah tahu menghitungnya. Karena setiap kesempatan itu selalu itu yang saya ucapkan kepada anak saya. Dan anaknya itu hafal Al-Quran sebelum menginjak usia 10 tahun. Dari ucapan. Dan itu kisah-kisah nyata orang-orang solih. Yang kedua yang kita harus pahami adalah menyadarkan betul bahwasanya di balik setiap satu kesulitan yang Allah berikan itu pasti ada dua kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu membersamai kita. Di balik satu pintu yang tertutup ada dua pintu yang terbuka oleh Allah. Mari kita belajar dari kekuatan azam dan tekadnya seorang ibu Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika lahir buta. Buta Pak? Apakah kemudian langsung pasrah gitu? Ya sudahlah, ini jalan takdirnya anak saya. Bukan itu yang dipilih sama ibunya Imam Bukhari. Kalau kita mungkin begitu, ya sudahlah, ridho. Kita bersembunyi di balik kata ridho. Udah ridho. Padahal itu sebenarnya kadang-kadang batasannya itu terlalu tipis. Antara ridho atau tidak pingin atau tidak mau berusaha. Ternyata ibundanya Imam Bukhari setelah dapetin, loh, Bukhari saya buta, anak saya buta. Lalu kemudian yang dilakukan oleh ibunya Imam Bukhari terus berdoa. Terus berdoa, terus berikhtiar, bertawasul dengan amal solihnya. Dia melakukan amal solih dengan tawasul itu. Dia pengen anaknya disembuhkan penglihatannya. Bahkan beliau berniat, kalau anak saya sembuh, saya wakafkan anak saya di jalan Engkau, ya Allah. Lihat, sampai pada satu waktu beliau bermimpi di waktu malam. Bangunlah, wahai seorang ibu yang tidak pernah lelah untuk berdoa. Penglihatan putramu sudah dikembalikan oleh Allah. Bangun dia, dikira cuma bunga mimpi. Lalu menjumpai Imam Bukhari kecil menjadi bisa melihat karomah yang Allah berikan. Padahal ibunya Imam Bukhari tidak semulia Ibunda Maryam. Tapi Masya Allah, kekuatan doa ketika yakin bahwasanya selalu ada pertolongan Allah. Di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Mindset itu yang betul-betul ditanamkan oleh ibunya Imam Bukhari, bahwasanya Allah itu adalah zat yang mendengarkan doa dan rintihan setiap hambanya. Kata-kata itu tidak pernah sama sekali berkurang. Diyakini oleh ibunya Bukhari. Jadilah Bukhari bisa melihat dan diwakafkan di jalan Allah. Dan kita sebenarnya dalam tanda kutip berhutang sama ibunya Imam Bukhari. Kenapa? Karena kita belum mampu melahirkan anak sebagaimana Imam Bukhari di hari ini. Itulah hutang umat hari ini kepada ibunya Imam Bukhari. Ya. Makanya kita harus ingat, idza aghlaqallahu baban bihikmatihi fatahallahu baban. Baba ini. Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah buka dua pintu sebagai penggantinya. Kemudian yang ketiga, yang kita harus selalu fahami adalah setelah memahami itu bahwasanya kita selalu bersama setiap kesulitan ada dua kemudahan, makanya kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang terbaik. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita memahami karakter building kita menjadi muslim hebat itu dimulai dari cara menjaga mindset kita. Supaya mindset kita supaya menjadi yang terbaik. Sekali lagi, pikiran itu sesuatu yang paling berharga. Jangan memasukkan sampah dalam pikiran yang akhirnya menurunkan kualitas diri kita, imunitas tubuh kita, dan hal-hal yang lainnya. Berprasangkalah yang baik, berencanalah yang terbaik, dan berdoalah yang baik. Itulah rahasia kenapa Allah itu merahasiakan masa depan. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, kualitas kehidupan kita. Semoga di balik tahajud kita, sholat sunnah kita, ada karakter indah yang kita miliki. Di balik setiap tahajud kita, sedekah kita, di situ ada mindset positif kalau melihat orang. Auranya itu selalu positif ketika melihat orang. Ketika melihat masa depan, ketika melihat takdir. Dan dia tidak menjadi overthinking. Tidak pernah underestimate untuk orang lain, tapi juga tidak pernah underestimate untuk dirinya sendiri. Masya Allah ya. Ternyata kita selama ini, masalahnya adalah terputus referensi kita tentang banyak rumpun ilmu yang sebenarnya sudah lengkap di dalam kehidupan kita dijawab oleh Islam. Memang betul kalau gitu, kata para ulama. Keindahan Islam itu karena kebutuhan para pemeluknya, bukan karena Islamnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Masya Allah sudah lewat dari waktu yang ada. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan keberkahan untuk kita. Sebelum kita buka dengan tanya jawab, mari kita lihat teaser sebentar, The Homeland of Salihin, untuk mengingatkan tentang kajian kita insya Allah series secara runut, sistematik, bersambung insya Allah tentang masalah surga, perjalanan pulang hamba beriman menuju ke taman surga. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يطلب نبوك القلب حين دعاء. Miring nggak? Miring nggak? Kalau miring berminyak kasih tahu mas. Miring nggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz atas insight ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Bagaimana kita hari ini Bapak Ibu sekalian belajar tentang dua hal ya, tadi pola pikir dan juga pola makan. Bagaimana Islam ternyata juga mengatur pola pikir untuk kita berpikir bahwa Allah itu sebenarnya menginginkan yang mudah bagi kita. Juga membangun optimisme bahwa di setiap kesulitan tentu akan ada kemudahan dan tentu juga sifat Ghafar dan Ghafarnya Allah itulah yang maha luas. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dan Ustaz di sini sudah ada pertanyaan. Ya, mangga aku kirim. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita merestart pikiran yang sudah terinstal? Misal dari yang sulit bisa mudah, bagaimana Ustaz? Misal saya merasa anak saya sulit dalam hal menghafal karena kajian ini jadi disentil tanpa sadar karena saya sudah menginstal pikiran tersebut ke anak saya. Untuk menebusnya bagaimana Ustaz? Segala sesuatu pasti ada kafarohnya. Segala sesuatu itu pasti ada penebusnya. Penebusnya itu tentunya kita beristighfar, menyadari kesalahan kita, lalu kita bertawasul dengan amalan kebaikan untuk menghapuskan sesuatu yang khilaf dan salah pada diri kita. Kita mungkin memperbanyak sedekah dengan niatan untuk menghapuskan kata-kata kita yang menginstal yang ternyata memiliki dampak buruk kepada anak kita. Kita mungkin bisa bersedekah. Yang kedua yaitu adalah teruslah berdoa kepada Allah supaya setiap kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat kebenaran. Ya, dan itulah mungkin salah satu di antara kafarah di dalam menebus kata-kata yang pernah keluar dari lisan kita kepada orang di sekitar kita. Memang kata itu kekuatannya luar biasa. Kalau sudah keluar dari mulut seseorang, maka mungkin tidak akan terhapus itu. Sampai nanti berdiri di pengadilan Allah untuk diputuskan apakah kata-kata itu salah ataukah benar. Dan pertanggungjawabannya sangatlah berat. Inilah yang menjadikan kita paham. Islam itu menekankan kita supaya sumut. Sumut itu diam tetapi banyak berpikir. Supaya kita tidak banyak bicara, supaya tidak apapun harus kita respon. Apapun omongan tidak harus kita komentari. Karena terkadang diam berpikir justru lebih memberikan kebaikan dan solusi. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait ada satu pertanyaan Ustaz, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang tidak pemarah dan bagaimana doanya Ustaz? Ini Iya. lebih tentang doa Ustaz. Doanya itu mungkin kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan jiwa yang tenang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku dan jiwaku kesuciannya dan kebersihannya. Tidak ada yang mampu untuk mensucikan dan membersihkan hatiku dan jiwaku kecuali adalah Engkau. Maka mungkin ini yang kita lakukan dan inilah yang kita minta kepada Allah. Itu doanya. Gimana merubah sifat pemarah yang ada pada diri kita? Ya tentunya kita harus terus mengasah bagaimana kita berusaha untuk selalu bersabar, menyadari pikiran buruk yang kita akan dapatkan ketika kita selalu marah. Merubah sifat pemarah itu butuh proses yang panjang, betul. Nah, nikmati aja prosesnya supaya kita selalu ditolong oleh Allah, karena siapapun yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka Allah yang akan menunjukkan jalannya, insya Allah. Baik Ustaz. Nah, ini ada lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau tanya, bagaimana caranya bersabar bila ayah kita selalu mengucapkan kalimat merendahkan kepada anaknya? Jazakallah khair Ustaz. Mungkin cara kita untuk menginterpretasi perkataan itu yang paling penting. Ada perkataan ayah kita merendahkan, tetapi di balik kata-kata itu mungkin bukan untuk merendahkan kita, tapi untuk mengangkat kita. Mungkin cara ayah kita kurang tepat ataupun kurang bijak. Tapi ya maafkanlah, kadang-kadang latar belakang pendidikan seseorang itu tidak harus sama, yang akhirnya memilih metode pun berbeda-beda. Saya yakin ayah antum itu sayang sama anak. Saya itu kan seorang bapak ya. Seorang bapak itu sayang betul sama anaknya. Dan tidak ada yang diinginkan kecuali memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalau akhirnya mungkin ada metode yang kurang benar yang dipilih sama orang tua kita, mungkin dia memilih metode tiger parenting ya. Tiger parenting itu pokoknya galak gitu, terus ditekan gitu supaya anaknya itu melesat gitu. Mungkin metodenya kurang bijak. Tapi bisa jadi walaupun metode itu kurang bijak, tapi itu datang dari hati yang sayang dan ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Kita saja yang harus merubah bagaimana setiap perkataan orang tua kita dengan maksud yang terbaik. Bawalah perkataan bapak dan ibu kita itu maksudnya terbaik, supaya nanti Allah akan kirimkan anak-anak bagi antum yang akan menerjemahkan perkataan antum dengan perkataan yang terbaik. Kama tadi nutudan, sebagaimana kita memperlakukan, kita akan diperlakukan. Ada satu pertanyaan lagi, boleh ya? Ya, terakhir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya jika sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus pada anak-anak? Apakah bisa dengan cara bertaubat Ustaz? Sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ya, dengan kita bertaubat, kemudian memperbanyak sedekah untuk membayar dan menutupi kesalahan kita ketika pernah mengucapkan kata-kata yang buruk. Semoga Allah terima taubat kita dan Allah rubah kata-kata yang buruk itu menjadi kebaikan ketika disertai dengan penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi. Masya Allah. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu sekalian. Hari ini tentunya kita sangat banyak belajar terkait gimana kita memanage pola pikir kita, memanage hati dan pikiran kita agar tentunya aura positif muncul pada setiap perilaku dan aktivitas kita. Baik Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup Ustaz? Sebagai closing. Saya kira cukup, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini. Jagalah mindset kita dengan pikiran yang positif. Ya, orang yang paling berat dengan pikiran yang positif itu adalah orang yang beriman, karena dia tahu bahwasanya dia telah berada pada genggaman kekuasaan Allah yang maha sempurna, yang tidak ada kezaliman pada apapun yang Allah tetapkan. Lalu apa yang membuat kita khawatir, membuat kita buruk di dalam prasangka?
Allah merencanakan apapun dalam kehidupan kita, supaya kita merencanakan yang terbaik, supaya kita berprasangka yang baik, dan supaya kita berdoa yang terbaik. Tidak perlu kita overthinking, underestimate, dan berbagai macam hal yang membuat kita terbebani dengan pikiran-pikiran yang negatif. Saatnya kita hijrah bukan hanya pakaian. Kita hijrah bukan hanya pada sholat kita, tapi hijrah pikiran kita. Hijrah bagaimana kita memandang orang itu dengan sudut pandang yang baik. Menerjemahkan perkataan bapak dan ibu kita dengan interpretasi yang terbaik. Menerjemahkan kata-kata orang di samping kita dengan interpretasi yang baik. Menafsirkan setiap takdir yang terjadi pada kehidupan kita dengan tafsir yang terbaik. Kalau kita selalu positive thinking, maka yang positif itulah yang Allah akan kirimkan. Karena sekali lagi, Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Allah itu berinteraksi dengan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jagalah pikiran kita. Jangan terlalu banyak mandang sosial media. Jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang memang bukan kapasitas kita untuk mengetahui. Jangan sampai kemudian kita terlalu terseret dalam berita-berita yang terkadang manfaatnya tidak ada, ilmunya tidak menambah akhirat, ilmunya tidak memberi manfaat pada urusan akhirat, bodohnya pun tidak membahayakan kita. Lalu kenapa kita harus memaksakan diri pada setiap informasi yang justru tanpa kita sadari memberikan junk information atau informasi sampah yang justru akhirnya membuat pikiran kita kemana-mana, dan itulah senjata syaitan. Syaitan itu senjatanya adalah memporak-porandakan pikiran kita, mindset kita. Al-Khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Jangan lupa untuk mengikuti The Homeland of Salihin. Ditambah, ini ada sebuah surprise tambahan, ditambah dengan suplemen 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Jadi antum akan dapat 2, The Homeland of Salihin, dan kemudian 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Pastikan sudah mendaftar dan telah memiliki seatnya, menjadi bagian dari ribuan orang yang hadir pada Taman Ilmu secara runut, sistematik, terevaluatif dalam setiap pembelajaran kita. Jazakumullah khair kepada Majelis Vision 99. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan. Pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.